Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab kelangsungan hidup organisme. Ya, kalau di pertemuan pertama atau materi yang pertama, kelangsungan hidup organisme telah kita bahas dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu adalah seleksi alam, adaptasi, dan kemampuan reproduksi. Dan terkait dengan seleksi alam serta kemampuan adaptasi ini sudah kita bahas. Maka berikutnya kita akan membahas khusus tentang reproduksi. Yang dimaksud adalah reproduksi pada hewan dan tumbuhan karena sistem reproduksi pada manusia telah lalu pembahasannya. Nah, sambil kita ingat bahwa reproduksi atau berkembang biak merupakan ciri dari makhluk hidup yang membedakan dia dari benda mati. Ini materi kelas 7 SMP di mana kita membedakan ada beberapa karakter atau ciri makhluk hidup yang berbeda dengan benda mati. Dan tujuan dari makhluk hidup melakukan reproduksi adalah untuk melestarikan jenisnya, yakni dengan cara dia mewariskan sifat kepada jenisnya, kepada keturunan berikutnya untuk melestarikan jenis atau spesiesnya di muka bumi agar tidak punah. Nah, reproduksi makhluk hidup itu bisa dibagi menjadi 2. Ya, ada 2 cara atau 2 metode, ada yang disebut generatif atau seksual, dan yang kedua vegetatif atau aseksual. Nah, ini kita bahas satu persatu. Generatif atau seksual itu adalah perkembangbiakan yang didahului oleh fertilisasi, adanya peleburan 2 sel atau 2 pihak, sehingga ini melibatkan sel kelamin jantan atau gamet jantan dan sel kelamin betina atau gamet betina. Karena ada jantan ada betina, maka dia melibatkan 2 induk. Dan anakan yang dihasilkan itu bervariasi dan berbeda sifat dengan induknya. Ya, jadi variasi itu merupakan kombinasi dari sifat kedua induk maksudnya. Sedangkan secara vegetatif atau aseksual itu tanpa didahului pembuahan atau fertilisasi, ya, dan tanpa melibatkan gamet jantan gamet betina, sel kelamin, dan dia hanya membutuhkan 1 induk saja sehingga anakan yang dihasilkan identik sifatnya sama persis dengan induk tersebut. Insya Allah kita bahas satu persatu mulai dari reproduksi vegetatif terlebih dahulu ya. Karena terjadi pada hewan maupun tumbuhan, kita bahas pada hewan terlebih dahulu. Yang pertama, reproduksi vegetatif pada hewan adalah membelah diri. Ya, membelah diri atau pembelahan diri. Nah, pembelahan diri atau disebut pembelahan biner ini adalah cara pembelahan yang dilakukan oleh organisme uniseluler. Jadi dia hewan bersel satu atau kelompok protozoa. Ya, jadi ini yang disebut dengan pembelahan mitosis, maupun kalau pada bakteri namanya amitosis. Ya, pembelahan diri. Ya, contohnya pada ameba, ya, paramecium dan organisme uniseluler yang lain. Nah, sedikit berbeda dengan cara yang kedua, yakni fragmentasi. Kalau fragmentasi itu dengan cara memotong ya anggota tubuh, ini sama seperti seakan-akan membelah juga. Hanya saja bedanya fragmentasi terjadi pada organisme atau hewan tingkat tinggi. Artinya yang dia multiseluler. Ya, kalau tadi pembelahan diri, pembelahan biner itu pada uniseluler, 1 sel. Kalau fragmentasi ini pada yang multiseluler. Contohnya pada cacing planaria. Nah, hewan-hewan yang mampu melakukan fragmentasi untuk reproduksi itu bercirikan memiliki daya regenerasi jaringan yang sangat baik. Ya, ini cacing planaria atau cacing pipih. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan tunas. Nah, pembentukan tunas ini mirip seperti pada tumbuhan, tapi ini terjadi pada hewan, di mana anakan awal itu masih menempel di tubuh induknya sampai usia tertentu baru dia terlepas. Nah, pembentukan tunas ini merupakan reproduksi vegetatif pada hewan-hewan tingkat rendah, semisal hydra gitu ya, kemudian terumbu karang, anemon dan lain-lain. Jadi yang membentuk terumbu karang di lautan. Kemudian yang keempat adalah partenogenesis ya. Ingat kembali, baik tadi pembelahan biner, kemudian fragmentasi, kemudian pertunasan dan partenogenesis, ini adalah vegetatif yang dia hanya butuh 1 induk saja. Partenogenesis sendiri dari 2 kata, ada partenos dan genesio. Partenos itu artinya perawan, genesio adalah reproduksi atau pembentukan keturunan. Partenogenesis artinya adalah pembentukan keturunan lewat induk yang jumlahnya hanya 1, yaitu dengan sel telur yang tidak dibuahi.
Jadi indukannya menghasilkan sel telur dan sel telur tersebut tidak dibuahi sehingga menghasilkan anakan yang dia mungkin sifatnya berbeda dengan yang normal. Nah, ini disebut parthenogenesis. Ini terjadi biasanya pada hewan-hewan yang dia hidup berkoloni. Misalnya lebah madu, semut, ya, di mana kalau telurnya itu dibuahi, maka dia akan menjadi lebah ratu atau lebah pekerja. Kalau dia tidak dibuahi telurnya, secara parthenogenesis akan menjadi lebah jantan, yakni lebah yang dia tugasnya membuahi. Seperti itu. Kemudian ini adalah 4 cara reproduksi vegetatif pada hewan. Ya, sekarang bagaimana dengan reproduksi generatifnya kalau pada hewan? Ya, pada hewan reproduksi generatif itu didahului dengan pembuahan, sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Ya, di fertilisasi, yakni peleburan sel kelamin jantan atau gamet jantan yang secara umum disebut spermatozoa, dan sel kelamin betina atau gamet betina yang disebut ovum. Nah, berdasarkan tempat terjadinya, fertilisasi itu dikelompokkan menjadi 2. Kalau dia terjadi di luar tubuh induk, maka disebut fertilisasi eksternal. Contohnya pada Pisces maupun amfibi, ikan maupun katak dan kodok serta yang lain yang fertilisasinya itu terjadi di air. Jadi dia membutuhkan medium air untuk yang eksternal. Sedangkan kalau terjadinya di dalam tubuh induk, ya, baik yang betina maupun yang jantan, pada umumnya yang betina yang menjadi tempat terjadinya fertilisasi. Nah, ini disebut dengan fertilisasi internal. Ya, fertilisasi internal. Contohnya pada reptil, ya, hewan melata, aves, unggas, ya, mamalia, hewan berkelenjar susu. Nah, ada beberapa kelompok Pisces atau ikan yang dia fertilisasinya secara internal tapi di tubuh yang jantan. Misalnya adalah kuda laut. Nah, kuda laut itu spermanya disimpan oleh yang jantan, kemudian yang betina memberikan sel telur ke tubuh yang jantan. Nah, terjadi fertilisasi di dalam tubuh jantannya. Nah, ini kekhususan seperti itu. Nah, sekarang bisa dilihat juga reproduksi generatif pada hewan itu dengan tata cara mengeluarkan keturunannya. Yang pertama adalah kelompok hewan bertelur atau ovipar. Ya, di mana perkembangan embrio itu berlangsung atau terjadi di dalam telur yang dia di luar tubuh induknya. Seperti itu. Nah, hewan-hewan yang bertelur atau ovipar ini bisa terjadi lewat pembuahan secara internal maupun eksternal. Ya, kalau yang internal ya contohnya tadi pada kadal, kemudian pada burung ya atau unggas gitu ya, kasuari dan lain-lain. Kemudian kalau yang eksternal itu pada ikan, katak, kodok ya dan seterusnya. Nah, ini yang bertelur atau ovipar. Kemudian kelompok yang kedua adalah yang vivipar. Nah, vivipar ini perkembangan embrio berlangsung di dalam rahim dari induk betina. Antara embrio dan induknya dihubungkan oleh plasenta sehingga sang induk dapat memberikan makanan ke janinnya yang ada di dalam rahim, ya, meskipun janin tersebut tidak makan secara langsung. Jadi dia lewat plasenta yang mengandung darah berkomponen zat makanan gitu ya, kemudian dia tumbuh. Nah, contohnya untuk yang beranak atau vivipar itu datang dari kelompok mamalia. Ya, jadi semua hewan yang beranak dalam hal ini adalah mamalia. Ya, contohnya kuda, koala. Nah, koala ini hewan berkantung ya, hewan berkantung atau hewan yang dia marsupial, ya, memiliki marsupium, dia berkantung tapi dia beranak. Hanya saja melahirkannya itu ketika awal anakannya belum sempurna. Ya, jadi masih dalam bentuk setengah embrio yang dia butuh untuk masuk ke kantung kemudian nanti tumbuh sampai bisa keluar. Nih contohnya juga yang lain adalah kanguru. Nah, itu secara vivipar. Kemudian yang ketiga adalah bertelur beranak atau ovovivipar. Nah, ovovivipar itu perkembangan embrio berlangsung di dalam telur di dalam tubuh induknya. Jadi telur itu nanti menetas di dalam tubuh dan seakan-akan dia mengeluarkan bayi. Ya, padahal dia berkembang di dalam telur di dalam tubuh induknya, baik yang cangkangnya keras maupun lunak. Ya. Nah, ini contohnya adalah dari kelompok ikan bertulang rawan ya, hiu, pari, kemudian maboya atau kadal darat, ya, kadal tanah.
kemudian ada ular boa, piton ya dan lain-lain ya, anaconda, itu dia telurnya menetas di dalam tubuh induk sehingga nanti keluar adalah berupa anakan. Nah, tapi dia tidak melahirkan karena yang melahirkan itu hanya kelompok mamalia. Nah, ini yang bertelur beranak atau ovovivipar. Sekarang kita bahas berikutnya adalah reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Jadi kalau tadi pada hewan sudah dibahas vegetatif maupun generatifnya, sekarang kita lihat pada tumbuhan. Vegetatif pada tumbuhan yang melibatkan satu induk saja ini bisa terjadi secara alami ya, artinya tanpa bantuan manusia maupun buatan, dilakukan dengan bantuan manusia. Kita bahas terlebih dahulu yang vegetatif alami. Yang pertama dengan rizom atau rimpang, sering juga disebut dengan akar tinggal. Nah, sebenarnya dia bukan akar, tapi batang yang menjalar di dalam tanah, kemudian menumbuhkan tunas menjadi individu yang baru. Contohnya dari kelompok jahe, kunyit, alang-alang gitu ya, yang dia memiliki rimpang seperti yang ada pada gambar. Kemudian yang kedua adalah dengan stolon atau geragi. Nah, stolon atau geragi itu adalah batang yang menjalar di atas tanah ya. Jadi kalau ini di dalam tanah dia batang, ini juga batang, tapi yang ini di dalam tanah, yang ini di atas tanah. Dia kemudian nanti tumbuh menjadi individu baru ketika nanti memunculkan akar ya, memunculkan akar baru kemudian ketika dipotong geragi itu menjadi individu baru. Ya, contohnya pada stroberi, arbei, pegagan, ya, rumput teki dan lain-lain. Nah, ini dia bisa reproduksi dengan cara batang yang menjalar tadi kemudian menumbuhkan akar, kita potong atau kita pisahkan. Tapi secara alami tanpa bantuan manusia pun dia bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang itu adalah bagian batang yang menggembung karena menyimpan makanan di dalam tanah. Ya. Nah, umbi batang ini biasanya memiliki mata tunas yang nanti akan menumbuhkan individu baru. Nah, contohnya pada kentang, pada talas ya. Jadi ketika dia memiliki mata tunas, nah tunas itu akan menumbuhkan individu baru. Kemudian umbi lapis, ya umbi yang berlapis-lapis yang sebenarnya dia dibentuk dari daun-daun ya. Nah, umbi lapis ini di tengahnya akan tumbuh tunas. Nih, contohnya pada kelompok bawang, bawang merah atau berambang ya, bawang putih ya, bawang bombay dan lain-lain. Nah, itu dengan umbi lapis. Yang nanti kalau tunas tersebut tumbuh bisa kita pisahkan satu persatu ya. Kemudian ditumbuhkan menjadi individu yang berbeda atau terpisah. Kemudian yang kelima, reproduksi vegetatif alami adalah dengan tunas. Ya, tunas ini adalah anakan yang tumbuh di bagian batang atau dari bagian batang. Nah, yang bereproduksi dengan menggunakan tunas, ini contohnya nih, misalnya adalah pisang. Ya, pisang itu dia batangnya ada di dalam tanah, batang aslinya ada di dalam tanah. Sedangkan yang muncul sebagai gedebok, ya, pelepah pisang itu adalah pelepah dari daunnya, ya, jadi dia batang semu. Nah, batang aslinya ada di dalam tanah yang nanti memunculkan tunas. Nah, sehingga pisang itu contoh yang bereproduksi vegetatif dengan tunas. Sedangkan yang keenam adalah tunas adventif. Adventif itu artinya liar, ya. Tunas liar yakni tunas yang tumbuhnya bukan di bagian batang. Nah, bisa di daun atau di bagian akar. Nah, kalau di daun contohnya cocor bebek, begonia. Sedangkan yang tumbuh dari akar itu contohnya adalah pada sukun, cemara. Nah, dia tumbuh dari bagian akar. Maka disebut dengan tunas adventif karena tunas yang asli itu harusnya tumbuhnya dari batang. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang reproduksi vegetatif buatan. Kalau tadi ya ada 6 untuk vegetatif alami pada tumbuhan, sekarang yang buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok itu dilakukan ya pada tumbuhan-tumbuhan yang dia berkambium atau memiliki kambium, berkayu gitu ya, yakni dari kelompok tumbuhan dikotil atau tumbuhan gimnosperme. Nah, caranya adalah dengan mengupas kulit dari batangnya dan mengikis habis kambiumnya, bagian yang biasanya nanti berupa lapisan tipis ya, jernih seperti lengket, seperti lengket ya, seperti gel. Nah, nanti ya kemudian batang tersebut ditutup dengan tanah pada bagian yang sudah dikupas tadi, ditutup dengan tanah kemudian ditutup rapat ya agar dijaga kelembapannya tidak sampai kering gitu. Bisa dengan
plastik atau sabut kelapa atau bagian atau bahan-bahan yang lain. Sampai nanti dijaga kelembapannya dan dia tumbuh akar. Ketika tumbuh akar adventif atau akar liar di situ, maka kemudian batang ini bisa dipotong ya sehingga cabang yang ada di atasnya itu bisa ditanam menjadi individu baru. Nah, kelebihannya dari teknik cangkok ini adalah sifat yang dihasilkan sama dengan indukan. Dan dia lebih cepat berbuah karena jaringannya atau organnya berusia sama dengan induk utama. Dan pohonnya tidak terlalu tinggi ya sehingga menguntungkan kalau kemudian untuk tumbuhan berbuah yang nanti bisa dipanen dengan mudah. Tapi kekurangannya karena akar yang dihasilkan adalah akar adventif atau akar liar, maka akarnya lemah ya dan cenderung tidak tahan kekeringan karena akarnya tidak mampu mencari air yang jauh. Ini yang pertama, mencangkok. Kemudian yang kedua, okulasi atau menempel, yakni dengan cara menyayat atau memotong mata tunas ya pada suatu batang dan memindahkannya ke tumbuhan lain. Ya, tempelkan ke tumbuhan lain sehingga nanti tumbuhan tersebut memiliki cabang yang mungkin sifatnya berbeda seperti itu. Biasanya dipilih ya yang menjadi batang pokok atau yang menjadi batang utamanya itu tanaman yang akarnya bagus. Ya, sedangkan yang menjadi yang diokulankan, yang ditempelkan ya, itu adalah cabang-cabang yang dia memiliki buah yang mungkin enak ya atau bernilai ekonomis yang tinggi. Kemudian cara yang berikutnya adalah stek. Ya, stek itu bisa dilakukan dengan mengambil organ tumbuhan tertentu kemudian ditanam. Ya. Jadi memotong salah satu bagian atau organ tertentu bisa batang maupun daun. Ya, kalau stek batang ini contohnya pada singkong, pada tebu yang nanti ketika dipotong dia akan menumbuhkan akar dan daun. Sedangkan kalau stek daun ya itu dengan cara memotong tumbuhan-tumbuhan yang dia bisa daunnya bisa menghasilkan tunas adventif. Contohnya cocor bebek, begonia gitu ya. Nah, daunnya kemudian dipotong, ditanam di tanah. Dia akan menumbuhkan individu baru. Kemudian cara yang keempat adalah dengan cara merunduk. Nah, cara merunduk ini adalah dengan cara menyentuhkan salah satu bagian batang yang biasanya terjadi atau bisa dilakukan pada batang-batang yang dia cukup fleksibel ya. Jangan batang yang kaku atau keras. Nah, nanti dirundukkan dan ditutup tanah sebagian. Nah, harapannya nanti ketika batang tersebut ya merespon adanya tanah di sekitarnya, dia akan menumbuhkan akar-akar adventif atau akar liar yang nanti kalau sudah tumbuh akar maka dia bisa dipotong dan menjadi individu baru. Nah, ini contohnya pada bunga anyelir, bunga alamanda ya dan lain-lain. Nah, kalau reproduksi generatif pada tumbuhan, kalau tadi vegetatif sudah kita bahas baik yang alami maupun buatan, untuk reproduksi generatifnya ini harus kita kenali bahwa alat reproduksi generatif pada tumbuhan adalah bunga ya, yang bunga ini nanti digunakan untuk melakukan penyerbukan maupun pembuahan nanti untuk menghasilkan biji ya ataupun buah. Jadi nanti setelah terjadi pembuahan, bunga akan membentuk biji. Biji itu bisa kita umpamakan sebagai embrio ya atau janin yang ada pada manusia, kalau pada tumbuhan namanya biji. Nah, sebelum terjadi pembuahan ada proses penyerbukan terlebih dahulu. Penyerbukan atau polinasi itu jatuhnya serbuk sari di kepala putik ya. Jadi serbuk sari ke kepala putik itu namanya polinasi, mengawali dari proses reproduksi ini yang nanti akan dilanjutkan dengan pembuahan, yakni penggabungan sel kelamin jantan dan betina yang ada di putik tersebut. Untuk mengenali cara reproduksinya maka kita harus tahu bagian-bagian bunga terlebih dahulu ya. Nah, ini contoh bunga yang dia lengkap dan sempurna. Nah, memiliki bagian alat kelamin betina berupa putik nomor 1 ya. Putik sendiri ada kepalanya, ada tangkainya, dan ada bakal buahnya atau ovariumnya. Nah, putik disebut dengan stigma, ini berfungsi sebagai alat kelamin betina. Sedangkan benang sari yang mengelilinginya ya, yang ditunjuk oleh nomor 2 ini ya, benang sari ini adalah alat kelamin jantan ya, alat kelamin jantan, nah, stamen atau antera di sana. Kemudian putik itu bisa menjadi alat kelamin betina karena di dalamnya ada ovulum atau bakal biji yang ditunjuk nomor 3. Nah, disinilah nanti tujuan dari serbuk sari yang membentuk buluh dan mengalami pembuahan. Nah,
Kemudian pelengkap atau tambahannya adalah mahkota bunga dan kelopak bunga. Nah, mahkota bunga yang ditunjuk nomor 4 ini sebagai perhiasan bunga, ya, yakni ketika bunga itu dibantu penyerbukannya oleh serangga, dia memiliki warna yang indah gitu ya, warna yang indah, menarik ya, atau mengeluarkan aroma yang khas sehingga serangga itu tertarik. Kemudian nomor 5 ini adalah kelopak bunga. Kelopak bunga itu bagian yang ada di bawah mahkota yang fungsinya untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Seperti itu. Jadi ketika bunga belum mekar, dia dilindungi oleh kelopak ini. Dan yang terakhir adalah bagian tangkai bunga. Nah, reproduksi pada tumbuhan tadi diawali dengan penyerbukan, jatuhnya serbuk sari kepala putik, dan kemudian dilanjutkan dengan pembuahan ya, atau fertilisasi. Jadi ada polinasi dan fertilisasi. Kemudian berdasarkan asal serbuk sarinya, yang namanya penyerbukan itu dibagi menjadi 4 macam. Ada yang disebut autogami atau penyerbukan sendiri jika serbuk sari dan putik itu berasal dari satu bunga yang sama. Nah, disebut dengan penyerbukan tetangga atau geitonogami. Kalau kemudian bunga serbuk sari dan putik itu berasal dari bunga yang berbeda, ya, tapi masih satu individu yang sama, satu pohon yang sama. Ini namanya penyerbukan tetangga. Contohnya pada jagung, ya. Kalau yang ini banyak, ya, misalnya pada rambutan, mangga itu penyerbukan autogami sendiri. Kalau tetangga itu contohnya jagung, karena bunga jantan ada di ujung atas, bunga betina itu yang ada di tongkol jagung yang nanti kita makan sebagai jagung itu yang ada di ketiak batang. Nah, maka dari sana kita tahu ya bunga jantan dan betina terpisah, ya, serbuk sari dan putiknya terpisah pada bunga yang berbeda. Maka penyerbukannya adalah geitonogami atau tetangga. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Nah, penyerbukan silang atau alogami ini terjadi pada beda bunga, ya, serbuk sari dan putiknya itu beda bunga tapi masih satu spesies atau satu jenis, ya. Misalnya ini cabai, ya dengan cabai dia terjadi penyerbukan seperti itu. Nah, sedangkan yang keempat adalah penyerbukan bastar atau ada yang menyebutnya xenogami pakai X, ya. XENO gami, xenogami. Xenogami itu artinya penyerbukan asing yang dia terjadi pada spesies yang berbeda antara jantan dan betinanya. Serbuk sari dan putik itu beda bunga, beda pohon, beda jenis, ya. Beda bunga, beda pohon, beda jenis. Kalau ini hanya beda bunga, ini beda bunga, beda pohon, ini beda bunga, beda pohon, beda jenis. Nah, contohnya misalnya cabai menyerbuki bunga apa misalnya, menyerbuki bunga tomat seperti itu, ya. Nah, hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya bukan menjadi sambal, ya, kemudian tomat dan cabai, bukan. Tapi mungkin kalau dia beda spesies, kecil kemungkinannya untuk bisa menjadi anakan yang varietas baru, ya, atau persilangan. Tapi kalau misalkan antara cabai rawit dengan cabai merah, ya, atau cabai keriting, mungkin masih bisa menghasilkan varian yang baru. Nah, ini penyerbukan bastar atau xenogami. Kemudian pembagian penyerbukan berdasarkan faktor pembantunya atau penyebabnya. Ya, kalau penyerbukan itu dibantu oleh angin disebut dengan anemogami. Contohnya pada jagung dan padi. Cirinya bunganya itu tidak memiliki mahkota, ya. Jadi mahkotanya kecil atau tidak memiliki mahkota karena mahkota itu justru malah mengganggu pergerakan angin membantu penyerbukan. Sedangkan penyerbukan yang dibantu oleh hewan tuh sebaliknya, ya, justru malah dia memiliki mahkota yang indah, menarik seperti itu. Nah, contohnya kalau dibantu serangga namanya entomogami, bunga matahari, ya. Yang dibantu dengan burung, ornitogami, ini burungnya maksudnya misalnya burung kolibri, ya, pemakan nektar, contohnya bunga dadap, ya. Dibantu kelelawar, kiropterogami, ini contohnya pada durian, ya, dan lain-lain. Sedangkan yang dibantu oleh air ini disebut hidrogami, berarti terjadi pada tumbuhan yang ada di dalam air, ya, contohnya Hydrilla verticillata. Atau penyerbukan yang dibantu oleh manusia disebut antropogami, misalnya pada tanaman vanila, ya. Vanila itu bunga anggrek yang nanti bijinya menghasilkan biji yang digunakan sebagai penyedap atau pemberi aroma makanan, ya, yang kita kenal dengan vanili. Seperti itu. Nah, ini berdasarkan penyerbukannya dan lain-lain.
Nah, mungkin itu ya pembahasan kita untuk materi sistem reproduksi atau reproduksi pada hewan maupun tumbuhan yang sekaligus sebagai penutup dari bab kelestarian hidup organisme. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.